ini kita akan melanjutkan topik yang lalu, yaitu tentang mengenal sejarah perkembangan estetika. Sejarah perkembangan estetika itu dimulai dari perkembangan estetika di Barat yang awalnya dari filsafat Yunani kuno. Karena estetika filsafat telah dibahas secara terperinci berabad-abad lamanya dan dikembangkan di lingkungan filsafat Barat. Dan bukan berarti di Timur tidak ada pendidikan estetika. Di Timur itu ada pemikiran estetika, cuman di Barat itu lebih lama ataupun lebih terperinci dibahas mengenai filsafat. Secara garis besarnya, tingkat tahapan periode estetika disusun dalam 3 periode. Yang pertama itu estetika pramodern. Pengertian seni rupa pramodern merupakan perubahan secara dalam seni rupa sebelum zaman industri. Dari kata modern berarti sebelum maju, atau modern maka seni rupa modern berarti seni rupa sebelum zaman modern. Dari perkembangan zaman kebudayaan manusia dapat kita lihat dari aspek sejarah, aspek konseptual maupun aspek kebentukan. Seni rupa pramodern dapat dikelompokkan menjadi 4. Pertama, primitivisme, naturalisme, realisme, dan dekorativisme. Sekitar abad ke-19 muncul beberapa aliran. Yang pertama itu impresionisme dan ekspresionisme, yang mana pada dahulu kala para seniman sendiri ikut mengambil bagian dalam merumuskan pandangan mereka tentang peran dan perkembangan manusia maupun masyarakat. Sedangkan impresionisme itu adalah suatu gerakan seni dari abad 19 yang dimulai dari Paris pada tahun 1860-an. Namun, ini awalnya dikutip dari lukisan Claude Monet, Impression, Sunrise, Impression Soleil, Levant. Kata impresionisme pada permulaan dipakai sebagai satu sindiran atau penghinaan terhadap mereka yang kurang patuh pada peraturan-peraturan atau patokan yang dianggap perlu dipindahkan agar suatu karya seni dapat terlaksana. Ekspresionisme adalah suatu aliran dalam seni rupa yang menuliskan suasana kesedihan, kekerasan, kebahagiaan, atau keceriaan dalam ungkapan rupa yang emosional dan ekspresif. Siapakah salah satu pelukis yang merealisasikan ekspresionisme? Adalah Vincent van Gogh tahun 1893 sampai 1890. Lukisan-lukisan penuh dengan ekspresi gejolak jiwa yang diakibatkan oleh penderitaan dan kegagalan dalam hidup. Berarti banyak yang menderita ya, lukis oleh Vincent van Gogh ataupun objeknya itu banyak mungkin yang merasa gagal terakhir muncul dari Vincent van Gogh. Aliran ekspresionisme lebih terbatas pada beberapa tokoh saja karena mereka tidak terlepas sama sekali dari apa yang mereka lihat dan apa yang kiranya telah menjadi alasan mengapa mau menulis. Berarti objeknya itu mereka lihat dulu baru diekspresikan. Kemudian itu ada estetika modern yang kedua ya. Benedetto Croce mengemukakan teori estetikanya dalam sebuah sistem filosofis dari idealisme. Segala sesuatunya adalah ideal yang merupakan aktivitas pikiran. Aktivitas pikiran dibagi menjadi 2, yaitu teoritis atau logika dan estetika, dan yang praktis ekonomi dan etika. Menurut Croce, estetika adalah wilayah pengetahuan intuitif. Teori ini menyamakan seni dengan intuisi. Hal ini jelas menggolongkan seni sebagai satu jenis pengetahuan yang berada dalam pikiran. Ya betul, seni itu berada dalam suatu pikiran.
satu cara menolong penciptaan kembali, menciptakan yang belum ada. Penciptaan kembali seni di dalam pikiran apresiator. Pikir dulu baru diciptakan. Pikiran apresiator filsuf Amerika George Santayana mengemukakan sebuah estetika naturalistis. Keindahan disamakan dengan kesenangan rasa ketika indera mencerap objek-objek seni. Kemudian itu ada estetika postmodern. Postmodernisme menghilangkan batas seni tinggi dan seni rendah. Nampaknya sudah tidak ada batas yang tegas dalam berbagai klasifikasi seni. Postmodernisme menolak konvensi seni modern, anti kemapanan. Rosalind Krauss berpendapat bahwa penolakan itu didasari oleh ketidaksetujuan para seniman terhadap pranata seni modern yang memperlakukan seni sebagai objek dan komoditi. Kesimpulannya, kata estetika berasal dari kata Yunani aesthesis yang berarti perasaan, selera atau taste. Dalam prosesnya, Munro mengatakan bahwasanya estetika adalah cara merespon terhadap stimuli, terutama lewat persepsi indera, tetapi juga dikaitkan dengan proses kejiwaan seperti asosiasi, pemahaman, imajinasi, dan emosi. Berarti estetika itu bisa kita artikan berhubungan erat dengan rasa, selera, ya. Kalau misalkan ya estetika itu kalau ada rasa, berarti setiap perasaan manusia itu berbeda. Jadi berarti estetika itu relatif pada setiap orang, tidak boleh sama. Misalkan si A beranggapan estetika suatu objek itu indah, namun si B belum tentu. Kenapa? Karena selera masing-masing atau perasaan masing-masing, pandangan mata masing-masing berbeda. Bisa saja di si A itu bagus, di si B tidak, atau di si A itu indah, si C tidak. Itu dia. Oke, demikian sedikit penjelasan dari Bapak. Nanti kita lanjutkan topik minggu depan. Terima kasih. Selamat pagi.